Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Ya, persamaan linear dua variabel ini adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabelnya adalah 1. Jika dua variabel tersebut X dan Y, ya. Contoh umumnya seperti ini, pola umumnya seperti ini: AX tambah BY sama dengan C, ya. Kemudian PX tambah QY sama dengan R. Jadi A dan B-nya ini tidak sama dengan 0, P dan Q ini tidak sama juga dengan 0. Ya, di mana X dan Y adalah variabelnya, X dan Y juga adalah variabelnya, dan A, B, P, Q, ya, dan CR ini adalah disebut dengan konstantanya, atau biasa juga disebut dengan koefisiennya. Ya. Contohnya 2x tambah 2y sama dengan 3, y sama dengan 3x kurang 2y, kemudian 6y tambah 4 sama dengan 4x, seperti itu. Ini adalah contoh persamaan linear dua variabel. Di sini masing-masing berpangkat 1, saya jelaskan ulang. Berpangkat 1 ini X pangkat 1, Y pangkat 1, X pangkat 1, Y pangkat 1. Jadi harus berpangkat 1. Artinya X sama saja kalau X pangkat 1 sama dengan X, seperti itu. Y pangkat 1 sama dengan Y, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Cara menyelesaikannya ada 4, ya. Yang pertama metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi, seperti itu. Sekarang kita masuk ke metode grafik, bagaimana menyelesaikan model persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Jadi prinsip dari metode grafik yaitu mencari koordinat titik potong grafik dari kedua persamaan. Jadi kita akan mencari koordinat titik potongnya, ya, seperti itu. Selanjutnya contohnya seperti ini, X tambah Y sama dengan 4, ya, dan X kurang 2Y sama dengan min 2. Pertama, karena ini X dan X tambah Y sama dengan 4, ini adalah contoh yang mudah. Langsung saja 0 ditambah 4 sama dengan 4, ya kan? Kemudian kita balik lagi, 4 ditambah 0 sama dengan 4, seperti itu. Jadi 0, Y-nya yang pertama adalah 0,4, X-nya yang kedua adalah 4,0, seperti itu. Kemudian yang ini X kurang 2Y sama dengan min 2, jadi pertama adalah 0, 0 dikurang 1, 0 dikurang 2Y kali 1 sama dengan min 2. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, X-nya min 2 dikurang 2Y kali 0, itu sama dengan min 2, seperti itu. Jadi XY-nya adalah 0,1 yang pertama, dan XY yang kedua adalah min 2,0. Kita bentuk dalam bentuk grafik karena kita menyelesaikan dalam bentuk grafiknya seperti itu. Pertama kan persamaan yang pertama 0,4, berarti 0,4 berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 4, berarti di sini, posisinya di sini. Kemudian yang kedua adalah 4,0, berarti 4,0 berarti di sini, ya. 4,0 di sini, ya. 0 Y-nya, ya. Maka di sini titik potongnya nanti, ya. Kemudian yang kedua, persamaan kedua 0,1, ya. 0,1 itu artinya 0,1 di sini, ya. 0,1, 0 X-nya, Y-nya adalah 1. Kemudian min 2, X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 0, berarti di sini. X-nya min 2, 0. Di sini Y-nya adalah 0. Jadi kemudian ini di manakah titik potongnya? Karena kita mencari koordinat titik potongnya, berarti di sini, ya. Menggaris ke sini berarti 2,2. Berarti X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 2, seperti itu, ya, dengan cara menggunakan metode grafik. Seperti itu, jadi koordinator titik potongnya, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode substitusi. Tadi metode grafik, kita metode substitusi. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, X tambah Y sama dengan 4 dan X kurang 2Y sama dengan min 2. Saya gunakan lagi contoh sebelumnya, ya, contoh soal sebelumnya, ya, dengan menggunakan metode substitusi. Pertama, kita tentukan dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi ini X tambah Y sama dengan 4 adalah persamaan pertama, X kurang 2Y sama dengan min 2 adalah persamaan duanya. Nah, pertama
kita ubah dulu persamaan pertama menjadi persamaan ketiga, ya. X, ya, kita jadikan X sama dengan, ya, 4, ya, karena Y di sini positif, pindah menjadi negatif. Berarti 4 kurang Y. Jadi menjadi persamaan ketiga. Kemudian, ini sudah dapatkan untuk persamaan ketiganya. Kemudian kita akan substitusi, ya. Substitusi dengan dari persamaan ketiga tadi ini, disubstitusi ke persamaan kedua. Seperti itu. Jadi X kurang 2Y sama dengan min 2, kita substitusi X-nya kan tadi jelas, X 4 kurang Y, ya, kurang, ya, 4 kurang Y ini. Kemudian 4 ini, Y ini kita hubungkan, ya, dengan min 2Y, jadi kita kasih ketemu, ya, karena sama variabelnya. Jadi 4, jadi ini min 2Y dikurang 2Y, ini menghasilkan min 3Y. Jadi 4 kurang 3Y, seperti itu. Kemudian ini 4 pindah ke ruas kanan, jadi 2 kurang apa lagi? 2 dikurang min 4. Sorry. Jadi 2, jadi ini kan positif di sini pindah ke menjadi negatif, berarti min 2 kurang 4 itu sama dengan min 6, ya. Kemudian di sini 3Y sama dengan min 6 di sini hasilnya seperti itu. Kemudian persamaan ini kita bagi, ya, min 3Y, ya, berarti min 6 per min 3Y seperti itu, sama dengan Y sama dengan 2 seperti itu. Kita dapatkan apa namanya nilai Y-nya yang pertama, ya. Kemudian kita substitusi lagi nilai Y ini ke persamaan pertama. Jadi bisa persamaan pertama ini, ya, bisa juga ke persamaan kedua ini. Jadi sama saja tetap akan menghasilkan nilai 2. Jadi X tambah Y sama dengan 4, X tambah 2, ya. Ini Y-nya disubstitusi menjadi 2 di sini. Oke, berarti X ini, X sama dengan 4 kurang 2, karena di sini positif berubah menjadi negatif. X sama, berarti menghasilkan X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,2. Seperti itu. Jadi bisa dipahami untuk metode substitusi seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke contoh selanjutnya, masih menggunakan metode substitusi. Metode substitusi ini saya sudah apa namanya, ada contohnya di sini. Dengan pertanyaannya ada tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 2Y sama dengan 7 dan 5X tambah 3Y sama dengan 11. Jika nilai X dan Y merupakan himpunan penyelesaiannya, maka berapakah nilai 2X tambah 3Y. Jadi pertama kita akan cari nilai X dan Y-nya, lalu kemudian ini, ya. Ini pengembangan, ya, materi pengembangan. Kita cari 2X tambah 3Y. Kemudian penyesalnya kita bentuk persamaannya dulu. X tambah 2Y sama dengan 7 adalah persamaan pertama. 5X tambah 3Y sama dengan 11 adalah persamaan kedua. Kita ubah dulu persamaan pertama ini menjadi persamaan ketiga. 3X tambah 2Y sama dengan 7 berarti kita 3X sama dengan 7 kurang 2Y. Kenapa kurang 2Y? Dari sini. 2Y positif berubah menjadi negatif. Kemudian X sama dengan 7 dikurang 2Y per 3. Kenapa 3 di sini? Kan dari di sini 3. Tadi, ya. Seperti itu. Per 3Y. Ya, kita sudah dapatkan persamaan ketiganya. Kemudian selanjutnya kita substitusi persamaan ketiga ini ke persamaan kedua. 5X, ya. 5X tambah 3Y sama dengan 11. Seperti itu kita substitusi nilai X-nya. 5 dikali 7 dikurang 2Y per 3 tambah 3Y sama dengan 11. Seperti itu. Kemudian kita kali 5 kali 7 sama dengan 35. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Ya, 10Y. Kemudian per 3. Kemudian 9Y per 3. Dari mana 9Y per 3? Ini sama saja kalau 9Y. 9 dibagi 3 kan 3. Kan ini 3, ya. Seperti itu. Jadi sama saja. Kemudian sama dengan 11. Kemudian kenapa sisa min Y di sini? Ya, min Y kurang Y di sini. Kenapa sisa min Y di sini? Karena min 10Y ditambah 9Y itu kan menghasilkan 1Y, ya. 1Y itu sama dengan 1Y sama dengan Y. Berarti 35 dikurang Y itu per 3, ya. 35 kurang Y per 3 sama dengan 11. Kemudian 35 kurang Y sama dengan 33. Dari mana 33? Ya, ini pindah ke ruas kanan menjadi dikali di sini 11 kali 3. Jadi 11 kali 3 sama dengan 33. Kemudian persamaan ini 35 kurang Y sama dengan 33. Ya, kita sudah dapatkan. Kemudian 35 pindah ke ruas kanan.
ya menjadi 33 kurang 35 itu sama dengan min 2 di sini ya, min 2 dan di sini juga min Y. Karena sama-sama negatif, di sini juga negatif, berarti di sini berubah menjadi positif. Kalau saya pindahkan minusnya ke sini, ya berarti berubah menjadi positif seperti itu. Kalau di sini kalau di sini 2 ya, kalau di sini 2 di sini berarti di sini min 2. Kalau pindah ini ke sini berarti min 2. Tapi karena di sini negatif ketemu dengan negatif menjadi positif. Jadi kita dapatkan nilai Y sama dengan 2. Kemudian kita akan substitusi Y2 ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita substitusi, jadi X sama dengan 3 kurang 2Y per 3 sama dengan 7 dikurang 2 kali 2 per 3. 2 kali 2 kan sama dengan 4, 7 kurang 4 sama dengan 7 sama dengan 3 ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3, 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Seperti itu. Kemudian karena pertanyaannya di sini ya, nilai X dan Y merupakan himpunan penyelesaian, maka berapakah nilai 2X tambah 3Y? Di sini X sama dengan 1, ya karena himpunan penyelesaiannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka kita substitusi tadi ini 2X tambah 3Y, karena kita akan cari nilainya ini, maka 2X tambah 3Y sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi nilai 2X tambah 3Y sama dengan 8. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke metode eliminasi. X tambah Y sama dengan 4 ya. Kemudian ini masih contoh soal sebelumnya ya, tapi menggunakan metode eliminasi. X tambah Y sama dengan 4, X kurang 2Y sama dengan min 2. Ya, ini langsung kita eliminasi saja, langsung kita kurang. Karena kenapa? Kita akan mencari nilai Y-nya. Karena ini jelas kalau kita X kurang X sama dengan 0, ya. Kemudian ini Y dikurang min 2Y sama dengan 3Y, ya. Sama dengan 3Y sama dengan 6, ya. Seperti itu. Kenapa 6 di sini? Kan 4 dikurang min 2 sama dengan 6, seperti itu. Berarti hasilnya di sini Y sama dengan 2. 6 per 3 sama dengan 2. Ya. Kemudian kita gunakan lagi eliminasi lagi, ya. Karena kita sudah dapatkan nilai Y-nya, kita akan cari lagi nilai X-nya dengan cara seperti ini. Ini juga metode eliminasi. Dengan mengalihkan, ya, karena kita mau mencari nilai X-nya, maka kita akan habiskan menghilangkan nilai Y ini, Y dan 2Y ini. Seperti itu. Jadi masing-masing dikali 2 karena di sini jelas 2. Jadi di sini kita kali 1, di sini 2, di sini Y berarti kali 2 saja, seperti itu. YX kali 2 sama dengan 2X, Y kali 2 sama dengan 2Y. 2 kali 4 sama dengan 8, ya, kemudian X kali 1 sama dengan X, 1 kali min 2Y sama dengan min 2Y, kemudian 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Kini kita tambahkan karena kita ingin mencari nilai X-nya, bukan Y-nya, ya. Seperti itu. Supaya habis ini kita gunakan tanda tanda tambah di sini. Kita tambahkan di sini. Berarti kita pertama ya 8 ditambah min 2 sama dengan 6 dan 2Y ditambah min 2Y itu sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah X sama dengan 3X. Berarti nilainya adalah X-nya adalah sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y-nya adalah sama dengan 2 juga. Seperti itu. Beginilah model metode eliminasi. Seperti itu. Jadi persamaan linear juga bisa digunakan menyelesaikan dan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya kita menggunakan metode campuran. Ya, masih contoh yang sama tadi, metode campuran, ya, metode campuran, eliminasi dan substitusi. Jadi campurannya itu langsung dikurang tadi. Jadi di sini langsung kita kurang, ya, karena kita mau mencari nilai Y-nya. X tambah Y sama dengan 4, X kurang 2Y sama dengan min 2, ya. Karena X-nya ini X kurang X sama dengan 0, ya, berarti kemudian Y dikurang min 2Y disama dengan 3Y, ya. Sama dengan 3Y, kemudian 4 dikurang min 2 itu sama dengan 6.
Jadi Y-nya adalah sama dengan 2. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian metode substitusi, kemudian setelah dieliminasi, kita akan substitusi dari nilai Y sama dengan 2 ini. X tambah Y sama dengan 4. Jadi persamaan pertama ini, kita substitusi nilai Y2 ini, kita substitusi ke nilai persamaan pertama ini. X tambah Y sama dengan 4, sama dengan X tambah 2 sama dengan 4. Jadi X-nya, jadi apa namanya, X sama dengan 4 dikurang 2, ini kan positif sini berubah menjadi negatif sini, berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi X dan Y-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y-nya adalah 2. Saya kira itu untuk materi materi persamaan linear dua variabel. Silakan dikerja tugasnya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.